Kasus intoleran di Sukabumi, di Cidahu belum kelar. Sudah ada kasus intoleran di Depok. Bahkan bukan cuma sampai di Depok saja, sampai di luar pulau. Di Kalimantan terjadi lagi kasus intoleran. Dan kasus-kasus ini belum selesai juga, belum kelar juga. Sudah muncul lagi kasus intoleran di mana? Di Padang, di Sumatera Barat. Saya meminta kepada pemerintah, benar-benar pemerintah gentle, benar-benar pemerintah berani, benar-benar pemerintah bertindak dengan tegas. Jangan kompromi dengan tindakan-tindakan intoleran. Kenapa kasus intoleran ini terus-terusan terjadi? Karena saya melihat pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia masih pengecut. Kenapa saya bilang pengecut? Coba, kalau seandainya yang bertindak itu oknum daripada minoritas, maka secepatnya langsung diproses penistaan agama dan lain-lain. Ingat, kasus di Padang ini, saya berharap kepada Kapolda Sumatera Barat, tolong jangan cuma sekedar dituntut pengerusakan, tapi juga penistaan agama. Pemerintah harus berani. Pihak aparat penegak hukum, pihak kepolisian, Polri harus berani. Jangan pengecut. Kenapa? Edis, dia sekarang tidak tinggal di Indonesia. Dia ada di luar negeri. Dan dia membahas agama yang bukan agamanya. Kenapa? Karena hukum di negara kita, keadilan di negara kita belum 100% ditegakkan. Coba, kalau yang melakukan kegiatan, contohnya dari umat yang dikatakan minoritas, seperti ada konten-konten Zuma dan lain-lain, sampai detik ini tidak ada satu pun yang diproses. Coba, kalau kayak contohnya Edis ada di Indonesia, dia tinggal, saya percaya dia langsung dituntut sebagai apa? Penistaan agama. Negara Indonesia adalah negara hukum. Dan saya sebagai rakyatnya, saya bangga. Sebagai rakyatnya, saya hormat. Tapi sangat disayangkan, dari penilaian saya, kalau yang bertindak sebagai para intoleran dari oknum-oknum mayoritas, maka yang diproses hanya pengerusakan. Saya berharap oknum-oknum ini bukan cuma dituntut sebagai pengerusakan saja yang ada di Padang, tapi juga sebagai penistaan agama, supaya oknum-oknum intoleran lainnya ketika melihat begitu tegasnya negara kita, begitu wibawanya negara kita di mata rakyat Indonesia, maka lihat tindakan-tindakan intoleran minimal akan berkurang, bukan semakin merajalela seperti ini. Saya berharap kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, saya memilih Anda, Hormat Jenderal, karena saya berharap engkau sebagai pemimpin yang tegas, seperti kata-kata Anda ketika Anda kampanye. Dan saya berharap Presiden memberi klarifikasi, memberi arahan kepada seluruh jajaran aparat penegak hukum dan seluruh institusi-institusi yang dilibatkan terkait tentang hak asasi manusia, tentang kebebasan beragama, segera diinstruksikan supaya setiap tindakan intoleran harus benar-benar diproses hukum. Tidak boleh main-main. Kalau mau negara ini kuat, mau rakyat bersatu,
mau rakyat tidak terpecah belah, mari pemerintah harus tegas. Saya sebagai rakyat Indonesia, saya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Papua Barat, Perisai Kebenaran Nasional, mendukung pemerintah untuk tegas, untuk kuat. Jangan lembek-lembek dan jangan pengecut. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Salam toleransi.